Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dilemes-lemes. Dilemes-lemes, diremes-remes. Salamnya masih lemes. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimasak pakai akar. Salamnya kayak di pasar. Nah, harus ini harus bener salamnya ya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru semangat teman-teman semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat LSA, sebelum mulai, Abu Umar mau kasih sesuatu nih. Abu Umar mau tanya ke teman-teman. Kalau teman-teman ke Jakarta, terus ada lampu merah, terus kalau kita nggak mengikuti aturan, gimana caranya ya? Tangkap polisi apalagi? Ditilang. Apalagi? Diambil. Apanya diambil? Mobilnya diambil. Pernah kamu diambil? Oh, nggak pernah. Nah, atau juga ketika ada mobil ambulan lewat, ada sepeda tiba-tiba, itu bukti bahwa tidak ikutin aturan. Nah, Abu mau tanya nih ke teman-teman mau ikut aturan nggak? Aturan sederhana. Kalau Abu Umar lagi berkisah, teman-teman diam ya. Siap? Siap gak? Siap. Kalau Abu Umar lagi bicara, teman-teman diam ya. Nanti kalau ada yang bicara, Abu Umar diam. Tidur ya. Siap ya? Nah, kali ini Abu Umar akan bertutur kisah tentang apa ya? Kita mulai ya. Perhatian. Berkisah akan dimulai. Kepada penonton untuk segera ditutup mulutnya, krek, matanya dibuka, dan siap untuk mendengarkan. Ketika itu di kota Mekah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam usianya masih 8 tahun. Ketika usia 8 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak punya ayah dan bunda. Ayahnya meninggal ketika sebelum Rasul dilahirkan, teman-teman. Bundanya meninggal ketika Nabi usia 6 tahun. Kemudian dirawatlah oleh kakeknya. Yaitu adalah kakeknya usianya 8 tahun. Kemudian ketika kakeknya sudah meninggal, siapa ya yang merawatnya ya? Pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib sangat menyayangi sekali anak-anaknya. Ya. Dan Abu Thalib itu walaupun Rasul bukan anaknya, sangat menyayangi. Saking sayangnya, Rasulullah itu tidurnya ada di belakang agar tidak diganggu oleh orang-orang. Tapi Masya Allah, Nabi Muhammad gak enak, teman-teman. Nabi Muhammad gak enak. Kenapa gak enak Nabi Muhammad? Gak enak dengan teman-teman yang lain. Akhirnya Nabi Muhammad dia harus bertemu dengan Nabi Muhammad dia itu tidak mau menyusahkan pamannya. Akhirnya Nabi Muhammad dia mengembala kambingnya. Ya, kambing orang lainnya. Nah, teman-teman, hari ini Abu Umar mau bertutur kisah tentang adab anak kepada orang tuanya. Adab kepada orang tua. Dan Rasul itu punya anak, teman-teman. Namanya Fatimah. Siapa namanya? Fatimah binti Rasulullah itu dilahirkan ketika peristiwa pembangunan Mekah.
Pembangunan Mekah itu terjadi ketika tahun 35 Hijriah. 35 ketika Rasul umurnya 35 tahun. Ya. Kemudian Rasulullah SAW kemudian sedang bersama istrinya Khadijah. Dan Khadijah lagi hamil, teman-teman. Sedang hamil anaknya Fatimah. Jadi ketika itu lagi dibangun Ka'bah, orang-orang berebut, aku saja yang membangun Ka'bah. Tidak, aku saja. Oh, tidak, aku saja. Aku. Nah, itu sampai mau berantem, teman-teman. Tapi ada tokoh namanya Walid bin Mughirah. Siapa namanya? Walid bin Mughirah. Kata Walid, jangan berantem. Cukup, sudah cukup. Jangan berantem, cukup, jangan berantem, tolong. Gitu kan. Nah, akhirnya kata Walid begini saja, bagaimana kalau Ka'bah itu dibangun oleh kabilah-kabilah. Di sudut sebelah sini oleh kabilah A, kabilah B, dan seterusnya. Setuju gak? Ya, aku setuju. Oh iya, aku setuju. Ah iya, aku juga setuju. Akhirnya teman-teman mereka membangun Ka'bah. Oh, jadi. Tapi ternyata teman-teman ada satu namanya batu Hajar Aswad itu belum ditempatkan, belum ditempelkan. Warna hitam. Hajar Aswad, batu hitam. Ya, kalau cincau hitam Hajar Aswad, kalau cincau hitam cincau aswad. Ya, gitu teman-teman. Tapi kita bukan ngomongin cincau ya hari ini ya. Kita lagi ngomongin batu Hajar Aswad. Nah, kemudian ketika mau naruh batu Hajar Aswad itu lagi-lagi mau berantem, teman-teman. Jangan kau letakkan itu, aku saja meletakkan. Tidak, aku saja. Jangan, aku saja meletakkannya. Lalu kata Walid bin Mughirah, wah, ini bahaya nih. Ini mau berantem lagi ini. Kalau kata orang Jawa, waduh, opo iki? Gitu kalau kata orang Jawa begitu. Nah, akhirnya kata Walid bin Mughirah, tenang, jangan berantem. Bagaimana kalau batu Hajar Aswad ini diletakkan oleh orang yang pertama datang ke masjid, ke Ka'bah. Nah, kira-kira teman-teman setuju gak? Teman-teman Quraisy. Oh iya, aku setuju. Iya, aku setuju. Iya, aku setuju. Oh iya, aku setuju. Aku setuju. Oh, setuju semua tuh. Ternyata ada seorang laki-laki, rambutnya tidak lurus, rambutnya tidak keriting, badannya tidak tinggi dan tidak pendek, badannya warna kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. Dialah Nabi Muhammad. Ketika itu usianya baru 35 tahun. Datang nih. Oh, itu adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Aku setuju dengan orang ini. Iya, aku juga setuju. Ini adalah Al-Amin. Ini adalah orang yang terpercaya. Oh iya, ini adalah Al-Amin. Iya, aku setuju. Dia saja. Kemudian, tapi ternyata teman-teman, Nabi Muhammad nggak langsung ambil batunya. Rasulullah langsung melentangkan, ya. Melentangkan apa? Hajar Aswad. Selendangnya, lalu batunya taruh di tengah. Kemudian ujung-ujung selendang, sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang. Ayo kita sama-sama pegang. Kamu dari kabilah mana? Aku dari Bani Hashim. Kamu dari mana? Aku dari Bani Adi. Aku Bani Maksum, dan seterusnya. Dibawa. Tapi yang berhak untuk mengambil batunya yaitu adalah Nabi Muhammad. Diambil batunya. Bismillah. Ditaruh. Dan alhamdulillah tidak ada terjadi pertempuran. Dan sejak itulah dan pada saat itulah Fatimah lahir. Fatimah lahir, teman-teman. Fatimah lahir. Kemudian setelah Fatimah lahir, Fatimah tumbuh dewasa. Fatimah tumbuh besar. Dan Fatimah sangat sayang kepada Rasulullah SAW, teman-teman, dimanapun berada. Dan Fatimah itu bicaranya, ucapannya, cara berjalannya mirip dengan Rasul. Ini kata Aisyah, kata istri Nabi. Dan waktu itu ada kejadian yang sungguh sangat menyakitkan.